Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Amoy Siti Maimunah. Untuk materi kali ini kita akan membahas tes kemampuan akademik dalam matematika. Nah, adapun untuk materi pada matematika, yang pertama bilangan, yang kedua aljabar, yang ketiga geometri dan pengukuran, yang keempat trigonometri, dan yang kelima data dan peluang. Nah, untuk materi pertama yaitu bilangan. Bilangan di sini yaitu bilangan real, meliputi jenis dan sifat bilangan. Yang kedua, operasi bilangan. Nah, apa sih itu bilangan? Ya, di sini ada berbagai macam bilangan. Yang pertama, bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Bilangan cacah kita mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan bulat itu mulai dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Bilangan rasional yaitu bilangan yang dapat dinyatakan A per B, atau biasanya bilangan pecahan, ya. Dan bilangan irasional yaitu meliputi akar 2, akar 3, yaitu bilangan akar, V, dan ini E, ya. Dan bilangan real sendiri yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Nah, sedangkan bilangan imajiner yaitu bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya negatif, atau biasanya disimbolkan I. Sedangkan bilangan kompleks yaitu gabungan antara bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, di sini ada sifat-sifat bilangan. Yang pertama, komutatif atau pertukaran, yaitu A plus B itu sama dengan B plus A, dan A kali B juga sama dengan B kali A. Jadi komutatif itu berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, asosiatif. A plus B plus C sama dengan A plus B tambah C. Begitu juga A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Nah, sedangkan distributif di sini adalah gabungan antara perkalian dan penjumlahan. A kali B tambah C itu sama nilainya dengan A kali B tambah A kali C. Atau juga A dikali B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Kemudian di sini ada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, di sini A per C ditambah B per C, ya. Jadi kalau penyebutnya sama, tinggal kita jumlahkan aja pembilangnya. Jadi A plus B per C. Nah, sedangkan A per B ditambah C per D. Nah, karena di sini penyebutnya berbeda, maka tinggal kita kalikan B kali D, yaitu BD. Nah, kita kali silang A kali D, jadi AD per BD ditambah B kali C, yaitu BC per BD. Nah, kemudian untuk perkalian pecahan yaitu tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. A kali C yaitu AC per B kali D yaitu BD. Kemudian untuk pembagian pecahan yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali, nah ini dibalik ya, jadi D per C. Nah, sama, jadi tinggal A kali D per B kali C. Lanjut ke bilangan berpangkat, ya. Di sini ada sifat-sifat eksponen dan ini berlaku kalau bilangan pokoknya sama, ya. A di sini adalah bilangan pokok. Jadi A pangkat M kali A pangkat N maka sama dengan A pangkat M plus N. Ya, A pangkat M dibagi A pangkat N maka itu pengurangan, jadi A pangkat M dikurangi N. Kemudian A pangkat M dipangkatkan lagi N maka itu dikali, jadi A pangkat M per M kali N. Nah, kemudian A per B pangkat M jadi A pangkat M per B pangkat M. Nah, kemudian akar N dari A pangkat M yaitu A pangkat M per N. Dan A pangkat 0 itu sama dengan 1, dimana A nya tidak sama dengan 0.
dan A pangkat negatif N sama dengan yaitu 1 per A pangkat N, dimana A-nya tidak sama dengan 0. Nah, di sini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4, maka dia hasilnya 2 pangkat 7, karena perkalian dalam pangkat tinggal pangkatnya dijumlahin, M tambah N. Maka di sini 3 tambah 4, 7. Nah, sekarang 9 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 5. Ini bilangan pokoknya belum sama. Nah, 9 tapi bisa kita uraikan lagi menjadi 3 pangkat 2. Nah, kemudian karena ini pangkat dipangkatkan lagi, maka tinggal kita kali, yaitu 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 5. Maka karena pembagian yaitu tinggal dikurang. Jadi hasilnya 3 pangkat negatif 1. Nah, kemudian di sini 1 per 125 pangkat 3. 1 per 125 kita bisa sederhanakan lagi menjadi 5 pangkat negatif 3. Baru dipangkatkan lagi dengan 3. Maka karena pangkat dipangkatkan lagi tinggal kita kali, yaitu min 3 kali 3 yaitu min 9. Gitu. Nah, kalau seperti ini bagaimana? X pangkat 3, Y pangkat 2, Z pangkat 4 per X pangkat min 1 kali Y kali Z pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Nah, maka kita lihat bilangan pokok yang sejenis X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Berarti karena pembagian maka kita kurangin dulu. 3 dikurangi min 1 yaitu 4. 2 dikurangi 1 yaitu 1, dan 4 dikurangi 2 yaitu 2 ya. Maka karena di sini dipangkatkan lagi tinggal kita kalikan, yaitu X pangkat 4 dikali 2 jadi X pangkat 8. Ini Y pangkat 1 kali 2 jadi Y pangkat 2, dan Z pangkat 2 dipangkatkan lagi 2 jadi Z pangkat 4 itu. Nah, kemudian bagaimana ini akar 4 dari 27 ya. Ingat, jadi setiap angka yang masih bisa kita uraikan atau sederhanakan maka sederhanakan dulu. Jadi 27 ini kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 3. Maka kita lihat ke sifatnya yang ini nih ya. Jadi A pangkat M per N. Maka untuk ini kasusnya sama dengan 3 pangkat 3 per 4. Nah, bagaimana ini? 19.999 pangkat 0. Ingat tadi bilangannya A pangkat 0 itu sama dengan 1, maka ini juga sama dengan 1. Nah, kemudian 5 pangkat negatif 1, karena pangkat negatif kita ubah ke dalam pangkat positif jadi 1 per 5 gitu ya. Nah, lanjut ke operasi akar. Di sini akar A ditambah akar A sama dengan 2 akar A. Jadi untuk penjumlahan atau pengurangan akar itu syarat akarnya harus sama ya. Nah, untuk P akar A ditambah Q akar A, maka P tambah Q akar A. Jadi kita cukup menambahkan koefisien depan akar aja ya. P akar A dikurangi Q akar A juga sama, yaitu P kurangi Q akar A. Nah, untuk perkalian akar A kali akar A maka hasilnya A. Akar A kali akar B maka hasilnya akar A kali B. Nah, di sini untuk merasionalkan bentuk akar, ingat kalau dalam matematika itu tidak boleh penyebutnya bentuk akar, maka harus dirasionalkan tanpa mengubah nilai. Jadi A per akar B sama dengan, jadi A per akar B harus dikali dengan ini penyebutnya kan akar B per akar B. Kita tahu akar B per akar B itu kan 1, maka ini sama nilainya dengan mengalikan dengan angka 1. Jadi tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk agar penyebutnya tidak akar. Nah, kemudian A per akar A plus akar B, maka untuk merasionalkannya kita kalikan dengan lawannya. Yang tadinya di sini plus, maka di sini dengan min. Ingat, penyebut dan pembilang sama karena ini kita mengalihkan dengan 1. Maka tinggal kali A kali akar A min akar B per A dikurangi B. Sama ini juga untuk A per akar A min akar B, maka kita kalikannya dengan lawannya. Lawannya min yaitu plus ya. Maka hasilnya A kali akar A plus akar B per A min B. Nah, di sini akar 7 ditambah akar 7, maka hasilnya
yaitu 2 akar 7. 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Ingat sama kayak gini, berarti P tambah Q. Berarti di sini 3 tambah 5 yaitu 8 akar 2. Nah, sekarang 4 akar 6 dikurangi akar 6. Ingat depan akar 6 itu adalah 1. Jadi 4 dikurangi 1 yaitu 3 akar 6. Kemudian akar 11 dikali akar 11 yaitu hasilnya 11. Lanjut, akar 7 dikali akar 13, maka tinggal kita kalikan. 7 kali 13 yaitu hasilnya akar 91 ya. Lanjut ke merasionalkan ya. Maka di sini karena 7 per akar 2, maka kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Jadi 7 kali akar 2 yaitu 7 akar 2. Akar 2 kali akar 2 yaitu 2. Maka hasilnya 7 per 2 akar 2. Nah, sekarang untuk 2 per akar 5 ditambah akar 3. Tadi untuk merasionalkan yang plus, kita ganti lawannya dikali dengan lawannya, yaitu dengan min. Maka dikali akar 5 min akar 3. Per akar 5 min akar 3. Maka tinggal dikalikan. 2 dikali akar 5 min akar 3 per 5 dikurangi 3. Ini A min B ya. Kita hitung dulu 5 kurangi 3 itu 2. Karena ini perkalian, maka kita coret 2 dengan 2. Maka hasilnya akar 5 dikurangi akar 3. Nah, contoh soal hasil dari 5 tambah 4 kali 2 dikurangi 6 dibagi 1 tambah 1. Kita tahu kalau operasi dalam matematika itu urutannya kabataku. Jadi kalau ada kali sama bagi, maka kita dahulukan ya, baru kemudian tambah sama kurang. Nah, karena di sini ada yang dalam kurung, maka kita hitung dulu yang dalam kurungnya. Jadi 5 tambah 4 itu 9 ya. Jadi 9 kali 2 dikurangi 6 dibagi 1 tambah 1 2. Nah, baru setelah itu kita lihat ada perkalian, maka kita kalikan dulu. 9 kali 2 yaitu 18 dikurangi 6 bagi 2 maksudnya yaitu 3. Jadi 18 dikurangi 3 yaitu sama dengan 15. Nah, kemudian ini hasil dari 2 per 5 dikurangi 1 per 3 kali 4 per 7. Ini di sini ada pengurangan pecahan ya. Karena penyebutnya belum sama, maka tinggal kita samakan dulu. Ya, boleh dengan mengalihkan atau dengan mencari KPK-nya. Ya, di sini 5 boleh kita kalikan aja. 5 kali 3 yaitu 15 ya. Nih. 2 kita kali silang aja. 2 kali 3 yaitu 6 dikurangi 1 kali 5 yaitu 5. Ini kita tulis ulang kali 4 per 7. Jadi 6 dikurangi 5 yaitu 1. Jadi 1 per 15 kali 4 per 7. Nah, kalau perkalian dalam pecahan, tinggal kita pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 1 kali 4 yaitu 4. 15 kali 7 yaitu 105. Nah, kemudian hasil dari 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 dibagi 10 ya. Maka kita hitung dulu 2 pangkat 3 itu berapa? Yaitu 8. 5 pangkat 2 itu berapa? Yaitu 25. Nah, maka kita kalikan dulu 8 dikali 25 berapa? Yaitu 200. Jadi 200 dibagi 10 hasilnya berapa? Ya, 20 begitu ya. Lanjut, hasil dari 3 plus 4 kali 2 dikurangi 6 dibagi 1 tambah 1. Sama ya, untuk ini dalam kurungnya kita jumlahkan dulu. Jadi 3 tambah 4 yaitu 7 kali 2 dikurangi 6 dibagi 1 tambah 1 itu 2. Nah, baru kita kalikan 7 kali 2 yaitu 14 dikurangi 6 bagi 2 yaitu 3. Jadi 14 dikurangi 3 yaitu 11. Nah, mungkin itu saja untuk materi bilangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.